Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik seputar Malang Raya telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Dan bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Saudara, meningkatkan kesadaran, kedisiplinan sekaligus membangun kepatuhan pengendara untuk tertib berlalu lintas, sekaligus jajaran Satlantas Polres Batu melaksanakan kegiatan sosialisasi operasi Patuh Semeru 2023. Dan pada kegiatan tersebut, Kasat Lantas Polres Batu AKP Lia Ambarwati SIK juga memberikan helm kepada pengguna jalan. Selasa 11 Juli 2023 bertempat di depan Pos Lantas Pendem Kota Batu. Keselamatan adalah merupakan kebutuhan yang utama. Menyukseskan pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2023, jajaran Satlantas Polres Batu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Operasi Patuh Semeru 2023 di depan Pos Lantas Pertigaan Pendem Kota Batu. Kegiatan sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Batu, AKP Lia Ambarwati SIK. Pada kegiatan sosialisasi ini, personil Polantas memberikan sosialisasi dengan menggunakan penggeras suara terkait kegiatan Operasi Patuh Semeru 2023. Kegiatan Operasi Patuh Semeru ini akan berlangsung selama 14 hari, mulai 10 Juli hingga 23 Juli 2023 mendatang. Pada kegiatan Operasi Patuh Semeru akan diberlakukan penilangan kepada para pelanggar, yaitu tilang elektronik maupun juga tilang manual. Operasi Patuh Semeru ini dilaksanakan kepada pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas ataupun fatalitas korban seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, berkendara di bawah pengaruh minuman keras, serta pelanggaran lainnya yang menjadi prioritas sasaran dalam Operasi Patuh Semeru ini. Kasat Lantas Polres Batu AKP Lia Ambarwati SIK berharap dengan kegiatan sosialisasi, para pengendara akan semakin meningkat kesadaran dan kedisiplinan dalam tertib berlalu lintas, sehingga bisa menekan angka kecelakaan, sehingga tercipta situasi aman dalam berkendara bagi masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi Operasi Patuh Semeru juga ditandai dengan pemberian selebaran sosialisasi terkait Operasi Patuh Semeru yang perlu diketahui oleh pengendara dan juga pemberian helm secara simbolis kepada dua anak kecil yang dibonceng ibunya tanpa menggunakan helm.
kegiatan operasi patuh. Polres Batu pada Operasi patuh hari ini sedang melaksanakan digelar di sosialisasi sejajaran agar seluruh Indonesia masyarakat serta lebih yang mengetahui selama 14 bahwa hari saat dimulai ini tanggal sedang 4 berlangsung operasi patuh dimulai yang tanggal mulai 10 dari tanggal 10 sampai dengan Juli sampai dengan 23 Juli. 23 Juli selama 14 Maka hari. daripada itu Tema dihimbau dari kepada operasi seluruh patuh pengguna pada jalan kali ini baik adalah roda patuh dan maupun tertib roda empat berlalu lintas cermin agar tetap moralitas bangsa. berhati-hati Untuk itu agar kami tetap himbau kepada masyarakat berhati-hati di dalam untuk berhati-hati perjalanan. dan mematuhi peraturan Keselamatan lalu lintas lebih utama. karena, Keselamatan sasaran lebih dalam utama. operasi patuh Karena ini keluarga Anda ada menunggu di 8 rumah. ya. Perhatikan Di antaranya jarak tidak keselamatan memakai Anda. helm SNI, Perhatikan lebih jarak batas aman kecepatan, kendaraan kemudian Anda dengan berkendara kendaraan yang di ada bawah di umur, depannya. kemudian di bawah minuman beralkohol, kemudian tidak menggunakan safety belt bagi yang R4, kemudian ada pengemudi menggunakan HP ponsel, kemudian melawan arus. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sementara itu, Saudara, tahapan pengajuan perbaikan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Malang resmi ditutup 9 Juli lalu. Dari 734 bakal calon yang diajukan 17 parpol, terdapat 88 yang tidak melakukan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Sebanyak 88 bakal calon anggota DPRD Kabupaten Malang tidak mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Dengan begitu, jumlah bacalek di Kabupaten Malang kini menjadi 646 bakal calon dari jumlah sebelumnya, yakni 734 bakal calon dari 17 partai politik. Masa perbaikan dokumen persyaratan telah dibuka sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Terdapat 17 partai politik yang telah mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bacalon. Secara keseluruhan, usai tahapan perbaikan terdapat 646 bakal calon yang terdiri atas 372 orang laki-laki dan 274 orang perempuan. Selanjutnya, KPU Kabupaten Malang akan melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan administrasi bacalek kembali dan bakal calon pengganti. Verifikasi administrasi perbaikan dilakukan mulai 10 Juli hingga 6 Agustus 2023. Dari hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bacalon, nanti akan menentukan bakal calon legislatif Kabupaten Malang dinyatakan memenuhi syarat. Nanti akan menentukan bakal calon legislatif Kabupaten Malang dinyatakan memenuhi syarat atau sebaliknya tidak memenuhi syarat. Tanggal 1 sampai 14 Mei plus tambahan yang dulu pertama kali, itu ada totalnya 734 bacalon yang diajukan oleh 17 partai politik. Setelah itu kami lakukan verifikasi administrasi. Selesai tanggal 23 Juni, tanggal 25 kami sampaikan hasilnya kepada partai politik. 734 bakal calon itu dinyatakan belum memenuhi syarat. Harus dilakukan perbaikan persyaratan dokumennya. Kita buka masa perbaikan itu tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli. Tanggal 7, 8, 9 Juli sudah 17 partai politik yang mengajukan perbaikan. Nah, yang diajukan itu adalah perbaikan dokumennya, persyaratannya diperbaiki, dilengkapi, dan lain-lain. Sejumlah 646 bacalon. Jadi bahasanya bukan gugur ya, tetapi bahasanya 734 itu yang diajukan kembali oleh partai politik adalah 646 oleh 17 partai politik. Untuk yang 88 Sisanya ada selisih di awal itu kan 734 terus diajukan kembali saat masa perbaikan tanggal 7, 8, 9 Juli itu 646. Ya 8 itu adalah kewenangan partai politik. Kenapa tidak diajukan, kenapa tidak daftarkan lagi di KPU, itu kewenangannya partai politik. berarti tidak pengajuan kembali 88. Tidak diajukan kembali oleh partai politik. Hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalon akan disusun sebagai daftar calon sementara.
Dalam hal ini, KPU Kabupaten Malang akan menyampaikan berita acara hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalon kepada partai politik pada kepengurusan tingkat Kabupaten Malang dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Malang. Selain itu akan diumumkan di media massa cetak maupun elektronik. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini kami masih akan kembali dengan banyak informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan Agrobalita News, kita masuk informasi selanjutnya. Saudara, DPRD Kota Batu telah mengetahui jika pembangunan cold storage yang ada di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junejo dialihkan untuk program lain. Padahal seharusnya cold storage ini bisa terrealisasi asal ada komunikasi dan kajian yang tepat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Batu telah mengetahui jika pembangunan cold storage di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junejo dialihkan untuk program lain. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi menyampaikan saat berkomunikasi dengan Dewan, eksekutif sempat bingung mengajukan bantuan cold storage ke kementerian atau merealisasikan cold storage di Kelurahan Dadaprejo. Ketua DPRD Kota Batu Asmadi menjelaskan bahwa sejak awal Dewan merasa kurang pas jika cold storage dibangun di Kelurahan Dadaprejo. Melihat hasil panen dari wilayah atas dibawa ke Dadaprejo terlalu jauh. Menurut Asmadi, jika cold storage dibangun di Kelurahan Dadaprejo pasti mengganggu aktivitas sekolah, mengingat di sana ada sekolah baru yaitu SMPN 7 Kota Batu. Salah satu saran dari pihak Dewan yaitu cold storage harus dibangun di dekat hasil panen, yakni di wilayah Kecamatan Bumiaji. Oleh karena itu, daripada terus-menerus tidak ada solusi, akhirnya pengadaan cold storage lebih baik ditunda, sebab semuanya memerlukan kesiapan yang matang. Apalagi pemerintah daerah dan Dewan tidak ingin ada masalah serius terkait pembangunan cold storage. Mau dibenahi lagi jalannya, anggaran piro digawe dalan. Mendingan tempatnya strategis, mendingan ditempatkan di Bumiaji, dekat-dekat gitu. Tapi kok yo uang elemen akhirnya gagal sendiri. Iya. Kan gitu. Kemaunya Dewan gak pernah cocok oleh ngono iku. Asmadi sendiri menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendengar Kota Batu mendapatkan bantuan cold storage dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.
Pihak Dewan sendiri mengapresiasi dan berharap setidaknya cold storage di Pasar Induk Among Tani nantinya bisa dimaksimalkan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bahwa salah satu komponen dari pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah sebagai pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemda demi kepentingan pribadi atau badan. Disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bahwa salah satu komponen dari pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah sebagai pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh pemerintah daerah demi kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan data realisasi tahun 2022, pendapatan dari retribusi daerah terrealisasi sebesar Rp6.946.692.353 atau 62,27% dari target senilai Rp11.155.3.505. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target retribusi daerah, antara lain kondisi sarana dan prasarana pendukung, bahwa retribusi berbeda dengan pajak. Untuk penarikan retribusi, pasti ada jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, sementara dalam pajak tidak ada kontraprestasi. Dalam tahun 2022, ada beberapa kondisi sarana dan prasarana pendukung yang tidak bisa dioperasionalisasikan, sehingga berdampak tidak optimalnya pendapatan retribusi. Selain itu juga regulasi di mana retribusi perizinan tertentu, terutama IMB yang masih belum bisa berjalan optimal, mengingat Perda Perubahan RT/RW yang baru diselesaikan pada akhir tahun 2022 dan belum tuntasnya Raperda RDTR, serta terjadinya perubahan dari sistem manual ke sistem SIBG, masih terjadi kesalahan. Dan juga manajemen yang khususnya dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum yang masih belum optimal dan perlu penataan serta perbaikan. Untuk kebijakan pemerintah dengan tercapainya Universal Health Coverage atau UHC di Kota Batu, maka berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan retribusi layanan kesehatan masyarakat. Karena tidak diperkenankan untuk dipungut biaya retribusi pelayanan kesehatan, kecuali masyarakat di luar daerah Kota Batu dan sekitarnya, serta kecilnya potensi, terutama potensi retribusi penjualan produk seusaha daerah, bidang perikanan dan retribusi rumah potong hewan yang sangat kecil, sehingga perlu ada penyesuaian baik target maupun tarif. Tarif retribusi yang kurang ekonomis, sebagian besar tarif retribusi relatif masih menggunakan tarif lama dan nilainya sangat murah jika dibandingkan dengan jasa lainnya. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif, metode pemungutan dan manajemen pungutan masih manual. Sebagian besar pembayaran retribusi masih manual dan masih belum menggunakan pembayaran secara digitalisasi melalui tunai, sehingga non berpotensi terjadi kebocoran. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya, informasi seputar anjloknya harga cabai rawit di pasaran akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Tahukah Anda apa itu hoax? Hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tahukah Anda arti kata rasan-rasan? Rasan-rasan dalam bahasa Indonesia bergunjing.
Bergunjing adalah berbicara tentang kejelekan atau kekurangan seseorang dan sebagainya. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin pasti. Selendang Sari, dansa semasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolita News. Kita masuk informasi selanjutnya. Harga cabai rawit anjlok. Belasan hektar tanaman cabai milik petani di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang terancam merugi. Ancaman petani cabai rawit bakal merugi ini selain dipicu karena harga jual yang anjlok, juga disebabkan biaya obat-obatan mahal dan juga cuaca ekstrim. Tingginya harga cabai di pasaran yang sempat menembus Rp80.000 per kilogram hingga membuat masyarakat menjerit. Namun kini masyarakat bisa bernafas lega lantaran harga cabai telah kembali normal. Akan tetapi kondisi tersebut justru menjadi keluhan tersendiri bagi para petani cabai rawit di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Sejak 2 pekan terakhir, harga jual cabai mereka ke tengkulak hanya dihargai Rp10.000 per kilogram. Harga tersebut telah mengalami kemerosotan tajam ketimbang sebelumnya yang mampu dihargai sebesar Rp24.000 per kilogram. Rendahnya harga jual membuat para petani terancam merugi karena penjualan hasil panen tidak mampu menutupi biaya produksi. Kondisi tersebut diperparah dengan cuaca yang tak menentu, sehingga banyak lahan pertanian cabai rawit di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Malang, luasnya mencapai belasan hektar yang mengalami gagal panen karena cabai telah membusuk sebelum masa panen. Tidak hanya itu, ancaman kerugian para petani cabai rawit selain dipicu harga jual anjlok, juga dikarenakan mahalnya biaya perawatan tanaman cabai yang tidak sebanding dengan harga jual cabai di pasaran. Kerugian petani akibat bercocok tanam cabai ini dirasakan salah satu petani cabai di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso. Mereka mengaku dalam 1 hektar lahan cabai biaya awal hingga musim panen mencapai Rp100 juta. Dalam kondisi harga cabai turun, para petani pas-pasan bahkan bisa balik modal itu merasa beruntung. Harga cabai sekarang berapa di petani? Ya sekitar 10.000-an. Sejak kapan ini? Mungkin 2 minggu yang lalu. Terus dengan harga menurun ini petani merugi enggak kira-kira? Ya merugi. Terus biaya perawatan atau apa imbang enggak dengan harga panen ini? 10.000 ya mungkin agak apa namanya? Kemasukannya kurang ya. Berkurang. Untuk di sini berapa hektar, Mas? Kalau untuk di sini 1 hektar. Semuanya. Itu kalau segitu biaya menghabiskan biaya berapa untuk tanamnya? Kalau untuk 1 hektar mulai dari 0 hampir 100 juta. Terus dengan adanya harga menurun ini berapa persen itu kira-kira? Kalau untuk harga 10.000 ya masih dapat lah dikit. Masih dapat dikit. Ini masih rugi ya? Ya untung dikit, tapi dikit. Meskipun merasa rugi, para petani cabai rawit di Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang mengaku tidak kapok. Untuk menutupi kerugiannya, para petani cabai berencana akan mengganti tanaman cabai dengan tanaman lainnya yang sesuai dengan kondisi cuaca tidak menentu seperti saat ini. Dari Kabupaten Malang, Yan ATV melaporkan.
Saudara, pasar wisata dan pemandian Dewi Sri merupakan destinasi wisata di Kabupaten Malang yang berada tepat di Jalan Abdul Manan, Desa Ngabab, Kecamatan Pujon. Berada pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter dari permukaan laut dan memiliki luas lahan kurang lebih 3,2 hektar milik perhutani. Seperti apa saja fasilitas yang ditawarkan dan juga aneka jenis sayuran serta buah apa saja yang katanya juga memiliki kolam renang dan juga berbagai macam jenis tanaman hias. Berikut liputan selengkapnya. Salah satu destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Kabupaten Malang adalah Pasar Wisata Dewi Sri Pujon. Terletak di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, pasar ini menyajikan pengalaman belanja yang unik dan menarik wisatawan karena juga memiliki kolam renang atau pemandian yang sudah lama berdiri. Pasar Wisata Dewi Sri Pujon adalah pasar tradisional yang telah diubah menjadi wisata yang menarik dengan suasana yang ramah dan santai. Pasar ini menawarkan berbagai produk lokal seperti buah-buahan segar, sayuran, hasil pertanian, makanan ringan, kerajinan tangan, dan produk-produk unik lainnya yang tak ketinggalan tanaman hias berbagai jenis. Pengunjung dapat menjelajahi gang-gang pasar yang sibuk dan berinteraksi dengan para penjual di sana. Salah satu daya tarik utama Pasar Wisata Dewi Sri Pujon adalah kuliner khas yang dapat ditemui di sekitar pasar. Para pengunjung dapat mencicipi berbagai hidangan lezat seperti nasi pecel, tahu campur, sate ayam, bakso, dan masih banyak lagi yang berada di seberang jalan pasar. Selain berbelanja dan mencicipi kuliner, pengunjung juga dapat menikmati segarnya air sumber alami di pemandian Dewi Sri yang berada tepat di pintu masuk pasar. Pasar Wisata Dewi Sri Pujon juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan pengunjung, seperti tempat parkir yang luas, kamar mandi dan toilet, area istirahat, serta musola. Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana pasar yang unik dan berbelanja dengan harga yang berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya, Pasar Wisata Dewi Sri Pujon adalah destinasi yang sempurna sebagai jujukan pengguna jalan Malang, Kediri, dan Jombang, khususnya wisatawan. Hal yang menarik pengunjung bisa bertransaksi langsung dengan petani dan pedagang dari warga setempat dengan membeli sayuran khas dan buah seperti apel, jeruk, ubi-ubian dengan kualitas yang berbeda saat membeli di pasar pada umumnya. Seperti yang dikatakan salah seorang pedagang, Ulfa, yang sudah berjualan sejak tahun 1994 berjualan di tempat ini. Menurutnya harga jual sangat naik turun dan berbeda dengan harga pasaran yang sedikit lebih mahal sebab kualitasnya pilihan dan langsung dari petani lokal. Tak hanya sayuran dan buah saja di tempat ini yang menarik bagi pengunjung, juga bisa belanja tanaman hias di stand tanaman hias yang sudah disediakan pengelola. Pengunjung juga bisa berwisata menikmati arung jeram rafting, outbound, serta berenang di pemandian Dewi Sri. Ramainya pengunjung di tempat ini di saat weekend dan hari Minggu, banyak pengunjung dari luar kota, serta saat diadakannya event-event tertentu. Khas kota Batu, Malang Batu. Buah-buahan kayak jeruk, apel, apukat, sama keripik-keripik. Bunga, terus ada kolam renang, ada outbound, ada rafting itu, ada ubi. Oh ya, apel itu sama sayur yang paling ramai sama ubi. Kalau apel kadang dari petani langsung, kadang ada yang kirim ke sini gitu, ambil dari Batu. Ya kan harganya kan naik turun, nggak pakem segitu, nggak pakem segitu. Jadi ada naik turunnya gitu. Kayak apel, padahal kalau apel sekarang kan agak mahal juga. Kalau jeruk banyak sekarang. Nah, jika Anda berkunjung ke Malang saat perjalanan wisata, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Pasar Wisata Dewi Sri Pujon. Tempat ini akan memanjakan Anda dengan pengalaman belanja tradisional yang menarik dan menjadikan perjalanan Anda ke Malang lebih berkesan. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan.
Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Saudara, Arema FC menatap Liga 1 dengan lebih ketat. Pasalnya hampir semua klub memiliki komposisi pemain yang serupa dengan Arema FC. Arema FC menatap Liga 1 dengan lebih ketat. Pasalnya hampir semua klub memiliki komposisi pemain yang serupa dengan Arema FC. Komposisi Arema FC musim ini semakin solid. Line up Arema diisi 6 pemain asing, pemain muda dan 3 pemain lokal selevel PSSI. Hal ini akan membuat jalannya Liga 1 semakin ketat dan kompetitif. Saat ini Arema berfokus pada winning team dengan sejumlah eksperimen dalam line up Arema. 6 pemain asing, ditambah 1 pemain kelahiran 2001, ada 7, ditambah kiper ada 8, kita butuh 3 pemain lokal yang siap. Kalau 3 pemain lokal, hampir rata-rata semua tim itu punya pemain lokal yang selevel PSSI. Kita sudah lebih ke kontak ya, jadi ke kontak ke 11 lawan 11 kita di tim winning team kita, bagaimana kita coba mungkin 1-2 yang kita geser, kita ganti, kita itu aja. Arema dijadwalkan akan bertandang ke kandang Macan Putih Persik Kediri pada Sabtu minggu ini. Arema mengemban target 3 poin setelah sebelumnya kalah 1-0 dari Dewa United dan bermain imbang 3-3 kontra Persib Bandung. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Ya pemirsa, beredar sebuah unggahan video rekaman yang menampilkan sejumlah sapi sakit dan mati di Italia. Kejadian tersebut dikaitkan dengan vaksin COVID-19 yang diberikan kepada sapi-sapi tersebut. Benarkah informasi tersebut? Berikut tim news Apa Iya mengemas fakta di balik berita dari sumber rilis Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Halo Sobat News, tahukah kalian banyak sekali cuitan informasi yang setiap hari mengelilingi kita. Namun, apa iya? Apakah berita-berita tersebut sudah terbukti? Apa iya akan mengajak kalian untuk mengupas fakta di balik berita? Beredar sebuah unggahan video rekaman yang menampilkan sejumlah sapi sakit dan mati di Italia. Kejadian tersebut dikaitkan dengan vaksin COVID-19 yang diberikan kepada sapi-sapi tersebut. Apa iya sapi-sapi tersebut sakit dan bahkan mati gara-gara divaksin COVID-19? Dilansir melalui rilis resmi Kemenkominfo pada 13 Juni lalu yang mengutip dari Agence France Presse atau AFP, klaim yang menyebut bahwa terjadi kematian sejumlah sapi di Italia akibat diberi vaksin COVID-19 adalah disinformasi. Faktanya, rekaman asli kejadian tersebut pernah diterbitkan dalam sebuah artikel dari english.alsiasi.com yang meliputi insiden kematian sapi-sapi tersebut pada Agustus 2022 di barat laut Italia. Pada saat itu terdapat sekitar 50 sapi pitmod di sebuah peternakan di Somarvia del Bosco dekat kota Turin yang mati karena keracunan asam prusik akut yang memiliki nama lain hidrogen cyanida. Stefano Giantin, dokter hewan Instituto Zooprofilatico Sperimental yang menangani kasus tersebut menegaskan bahwa sapi-sapi itu tidak pernah menerima vaksin COVID-19. Sobat News, tidak ada obat yang dapat membuat kita sakit ya, ataupun bahkan mati, asalkan kita menggunakan sesuai dengan resep dokter. Oke Sobat News, kita akan kupas fakta dari berita selanjutnya. Saksikan hanya di Apa Iya?
Dan pemirsa, berikut kami akan informasikan untuk Anda perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Septian Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.